Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, saudaraku sekalian kaum muslimin yang semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur selalu kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang hanya dengan taufiknya semata kita bisa istiqamah di atas agamanya, dan demikian juga kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kemudahan yang masih Allah berikan kepada kita, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih bisa bermajelis, dan insyaallah majelis ini akan kita gunakan untuk mudzakarah, saling mengingatkan dan munasahah, saling memberikan nasihat di antara kita semuanya. Dan semoga majelis ini termasuk yang Allah nyatakan, la khaira fi katsirin min najwakum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Tiada kebaikan pada apa yang kalian bicarakan kecuali orang yang memerintahkan kepada perkara yang ma'ruf, demikian juga sedekah, dan melakukan al-islah, perbaikan di antara kaum muslimin. Saudaraku sekalian yang semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, merupakan suatu perkara yang tidak diragukan oleh segenap kaum mukminin, bahasanya barang siapa yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan demikian juga As-Sunnah, maka dia akan terbimbing. Tiada seorang pun yang ragu bahasanya barang siapa yang komitmen berpegang teguh dengan kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia akan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala yang menjaminnya. Allah lah yang menjamin al-hidayah untuk memberikan petunjuk kepada siapa yang mau berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ahqaf ayat yang ke-29 sampai dengan ayat yang ke-30, menceritakan tentang ucapan kaum mukminin dari kalangan jin ketika mereka menghadiri majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dalam majelis tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat-ayat Qur'aniyah. Kemudian kaum mukminin dari kalangan jin tersebut kembali kepada kaumnya dan memberikan peringatan. Allah nukil, Allah sebutkan ucapan mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa id sarafna ilaika nafaram minal jinni yastami'una al-Qur'an falamma hadaruhu qalu ansitu falamma qudiya wallaw ila qaumihim mundirin qalu ya qaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa musaddiqan lima baina yadayhi yahdi ilal haqqi
wa ila tariqim mustaqim. Kata Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya, wa id sarafna ilaika nafaran minal jinni. Dan ingatlah wahai Rasul, ingatlah wahai Nabi, ketika aku palingkan kepadamu sekelompok dari kalangan jin, sekumpulan dari kalangan jin, yastami'una al-Qur'an, yang mana mereka mendengarkan Al-Quran, yaitu Al-Quran yang dibacakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma hadaruhu qalu ansitu. Dan tatkala sekelompok kaum dari kalangan jin hadir di majlis Rasulullah yang dibacakan Al-Quran padanya, mereka mengatakan di antara mereka, ansitu, diamlah kalian. Yaitu untuk mendengarkan ayat-ayat Qur'aniyah yang dibacakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma qudiya wallau ila qaumihim mungdirin. Dan setelah mereka selesai dari majlis yang di dalam majlis Rasulullah membacakan Al-Quran padanya, mereka pulang kembali kepada kaumnya, menyampaikan peringatan nasihat kepada kaumnya. Apa yang mereka dapatkan dari petunjuk yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari ayat-ayat Qur'aniyah yang dibacakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disampaikan kepada kaumnya yang tidak hadir dalam majlis tersebut. Kata kaum jin tersebut, qalu ya qaumana. Mereka mengatakan, wahai kaum kami, inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa. Sesungguhnya kami mendengar kitab yang Allah turunkan setelah Musa alaihi salatu wassalam, yaitu Al-Quran Al-Karim di sini. Musaddiqan lima baina yadayhi, yang mana kitab yang Allah turunkan setelah Taurat, kitab yang Allah turunkan kepada nabinya setelah kitab yang Allah turunkan Nabi Musa tersebut, kitab yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Artinya membenarkan bahasa kitab-kitab terus diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala secara jumlah, secara global. Adapun secara tafsil, secara rinci, sebagaimana kita ketahui bahasanya kitab yang Allah turunkan kepada Bani Israel telah mengalami penambahan, pengurangan, dan penggantian. Akan secara global, secara mujmal, Al-Quran Al-Karim yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW, Allah menjelaskan di dalamnya bahasa Al-Quran Al-Karim membenarkan kitab-kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Di mana sifat dari kitab yang Allah turunkan kepada Nabi setelah Nabi Musa, yaitu Nabi Muhammad SAW, Allah katakan dalam ayat ini, yahdi ilal haqqi, yang menunjukkan kepada kebenaran, wa ila tariqim mustaqimin, dan juga menunjukkan kepada jalan yang lurus. Ikhwati, saudaraku sekalian, kaum muslimin yang semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat yang mulia ini, ayat yang sangat agung ini, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dengan penjelasan yang sejelas-jelasnya, yang tidak meninggalkan dan menyisakan keraguan sedikit sekecil apapun. Bahasanya barang siapa yang berpegang teguh dengan Al-Quran, barang siapa yang komitmen dengan apa yang Allah ajarkan kepada umat ini melalui Rasulnya dengan kitab yang Allah turunkan, maka Allah akan jamin bahasanya dia akan terbimbing kepada al-hidayah, dia akan terbimbing kepada jalan petunjuk, dan dia akan terbimbing kepada jalan yang lurus, siratullah al-mustaqim. Kemudian saudaraku yang semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian juga Allah Subhanahu wa taala menjamin kepada mereka yang mau berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia akan terbimbing kepada jalan hidayah.
Dia akan terjauhkan dari segala bentuk kesesatan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nur ayat yang ke-54. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul atii'ullaha wa atii'ur rasul." Katakanlah wahai Nabi, katakanlah wahai Rasul kepada umatmu, taatilah Allah dan taatilah Ar-Rasul. Fa in tawallaw fa innama 'alaihi ma hummila wa 'alaikum ma hummiltum. Dan apabila mereka berpaling dari ajakan untuk taat kepada Allah dan Rasulnya, bahkan dia memilih jalan yang lainnya selain jalan Allah dan Rasulnya, memilih selain jalan petunjuk, maka kata Allah, fa in tawallaw fa innama 'alaihi ma hummila wa 'alaikum ma hummiltum. Maka dia akan bertanggung jawab dengan apa yang dia kerjakan, dan kalian juga akan bertanggung jawab dengan apa yang kalian kerjakan. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa in tuti'uhu tahtadu. Dan sekiranya kamu mentaati dia, mentaati beliau yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tahtadu, niscaya kalian akan terbimbing kepada jalan yang lurus, terbimbing kepada siratillah al-mustaqim. Wa ma 'alal rasuli illa al-balagul mubin. Dan tiada tanggung jawab atas Rasul kecuali menyampaikan dengan jelas. Saudaraku yang semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat yang mulia dan agung ini, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dengan bayanan syafian wadihan fi ghayatil minal wuduh, bahasanya barang siapa yang mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hal ini, yaitu mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menjalankan agama ini, berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan jamin baginya untuk terbimbing, Allah jamin untuk diberikan hidayah, dijauhkan dan terlindungi dari berbagai macam kesesatan dan penyimpangan. Saudaraku yang semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apabila kita memperhatikan keadaan yang ada pada segenap kaum muslimin pada sekarang ini, maka kita dapatkan di sekitar kita orang-orang yang menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa taala, padahal mereka semuanya mendakwahkan, semua mereka menyerukan bahasa kami berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Hatta orang-orang dari kalangan ahlul bid'ah sekalipun, mereka mengatasnamakan ad-din, mengatasnamakan agama dengan apa yang ada pada mereka. Mereka menyatakan bahasa kami berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Kami berpegang teguh dengan Kitabullah dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ta'ibnam. Semua dari kelompok-kelompok yang ada di antara kaum muslimin yang kita saksikan sekarang ini, yang kita tidak bisa mungkiri keberadaannya, semuanya mengaku bahasanya nahnu al-haq, kami di atas petunjuk, kami di atas as-siratal mustaqim. Padahal wala budda minhu, bahasanya al-haq adalah wahid, wala yata'addad. Kebenaran itu hanya satu di sisi Allah Subhanahu wa taala dan tidak berbilang. Kebenaran di sisi Allah Subhanahu wa taala hanya satu. Ta'ibnam, dari 6 jamaah yang ada di 6 sekitar kita tersebut, Ta'ibnam, tidak semuanya mereka benar-benar sebagaimana yang mereka akukan bahasa mereka di atas as-siratal mustaqim. Ta'ibnam, ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Apabila mereka semuanya menyerukan dan menyampaikan bahasa mereka di atas kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hatta al-qadariyah, hatta al-jahmiyah dan yang lainnya, mereka mengakukan yang demikian. Tapi kenapa mereka tersesat? Orang-orang Khawarij pun demikian.
Tapi kenapa mereka menyimpang dari as-siratal mustaqim? Sementara mereka menyatakan bahwa kami berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Yang demikian, wahai saudaraku yang semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Afhamun nas wa uquluhum indirah mutafawitun. Berbeda-beda. Pemahaman manusia dalam memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Kemampuan mereka dalam mengambil petunjuk dari Al-Quran dan As-Sunnah adalah berbeda-beda. Ada yang sahih dan ada yang saqim. Ada yang benar dan ada yang salah. Sesuai dengan kapasitas kemampuan yang Allah berikan kepada mereka masing-masing. Akan tapi di sana Allah apabila kaum muslimin kembali kepadanya, maka mereka akan terbimbing kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan akan sama pemahaman mereka dalam memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Dan tidak akan terjadi perselisihan. Yaitu tatkala mereka mengembalikan pemahaman dalam memahami Al-Quran dan As-Sunnah terus dengan pemahaman salafus salih ridwanullah alaihim ajma'in. Wa ala ra'sihim, dan yang terdepan di sini sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena pada mereka terdapat keistimewaan, kelebihan yang tidak dimiliki oleh selain mereka. Mereka mengambil ilmu agama ini langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari sumbernya yang pertama. Mereka menyaksikan turunnya wahyu, di mana diturunkan dan tentang apa diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengetahuinya. Dan sekiranya yang demikian terjadi iskal, kerancuan, ketidakjelasan pada mereka, maka mereka bertanya langsung kepada Rasulullah, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung menjelaskan kepada mereka. Tayyibnam. Dan tayyibnam kembali kepada pemahaman para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam memahami Al-Quran dan As-Sunnah, dalam rangka menghilangkan khilaf, perselisihan dalam memahami Al-Quran dan As-Sunnah tersebut. Allah isyaratkan dalam surat Al-Fatihah yang selalu dan senantiasa kita baca. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim. Siratal mustaqim tersebut bagaimanakah? Jalan yang bagaimanakah yang dinyatakan oleh Allah sebagai siratal mustaqim tersebut? As-siratal mustaqim terus dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala sendiri, dan Allah Subhanahu wa taala sendiri yang menafsirkan yang dimaksud dengan as-siratal mustaqim, dengan Allah sebutkan pada ayat yang selanjutnya, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu jalannya orang-orang yang engkau berikan kenikmatan kepada mereka, bukan jalannya orang-orang yang engkau murkai, dan bukan pula jalannya orang-orang yang engkau sesatkan. Kemudian ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, orang-orang yang Allah berikan kenikmatan tersebut, yang mereka adalah ahlu as-sirat al-mustaqim, orang-orang yang Allah berikan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, yang mereka dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang berjalan di atas as-sirat al-mustaqim tersebut, dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang siapa di antara mereka tersebut dalam surat An-Nisa ayat yang ke-66 insyaallah. Allah Subhanahu wa taala ayat yang ke-69, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat yang ke-69, "Wa may yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim." Barang siapa yang mentaati Allah war rasula, dan demikian juga dia mentaati ar-rasul alaihi salatu wassalam,
Apa kata Allah Subhanahu wa taala kepada mereka yang demikian? Kata Allah Subhanahu wa taala, faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim. Maka sungguhnya mereka itu akan bersama dengan orang-orang yang Allah berikan kenikmatan kepada mereka. Siapakah mereka? Allah sebutkan dalam lanjutan ayat, minan nabiyyin, dari kalangan para nabi, wasiddiqin, dan dari kalangan para siddiqin, orang-orang yang jujur dalam pengakuan keimanan mereka. Jujur karena pengakuan ikrar iman mereka dibuktikan dengan amalan. Bukan hanya sekedar keyakinan dalam hati yang diucapkan lisan. Akan tapi apa yang mereka yakini tersebut dan mereka ikrarkan dengan lisan mereka terus dibuktikan dengan amalan. Wasyuhada'i wassalihin. Dan demikian juga dia akan beserta selain bersama dengan para nabi dan siddiqin. Mereka juga dinyatakan Allah akan bersama dengan para syuhada wassalihin dan orang-orang yang saleh. Wa hasuna ulaika rafiqa. Dan mereka sebaik-baik teman. Itu sisi Allah Subhanahu wa taala fi jannatin na'im. Saudaraku yang semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadhihi sifat ini yang Allah sebutkan dalam surat An-Nisa ini, yaitu bahasa orang-orang yang Allah berikan kenikmatan kepada mereka dari kalangan para nabi, dari kalangan para siddiqin, dari kalangan asy-syuhada was-salihin. Maka aulan nas, orang yang paling utama untuk disifati dengan sifat tersebut adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umat yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyertai dan mendampingi nabinya, untuk membela agamanya bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mereka siap melakukan segalanya untuk Islam, untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Hatta negeri mereka di sana mereka tinggal dan harta mereka di sana mereka tinggalkan. Mereka berhijrah menuju jalan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang paling pantas pertama kali menyandang sifat sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran menyatakan bahasanya mereka adalah orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Imran Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "As-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an." Golongan pertama dari umat ini, siapakah mereka? Allah katakan minal muhajirin wal ansar, dari kalangan kaum muhajirin dan dari kalangan kaum ansar. Saya bertanya, adakah di antara kita yang masuk dalam kelompok yang pertama atau yang kedua? Dari kalangan muhajirin atau dari kalangan ansar? Al-jawab tidak. Padahal mereka adalah orang-orang yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi apabila kita ingin menghendaki keridhaan Allah kepada kita sebagaimana Allah ridha kepada mereka, maka hendaknya kita masuk pada kelompok yang ketiga yang Allah sebutkan dalam lanjutan ayat ini, yaitu walladzina tabauhum bi ihsan. Dan orang-orang yang mengikuti jalan mereka. Orang-orang yang mengikuti jalannya muhajirin, orang-orang yang mengikuti jalannya al-ansar dalam menerapkan dan mengaplikasikan dan mengamalkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Walladzina tabauhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti jalan mereka dengan baik, mencontoh mereka. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara kaum muslimin yang semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila Allah Subhanahu wa taala ridha kepada seorang, maka Allah Subhanahu wa taala akan memuliakan dia dengan kemuliaan yang paling tinggi,
yaitu dengan Allah Subhanahu wa taala masukkan di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan keselamatan kepada dia, keselamatan yang paling tinggi, yaitu berupa keselamatan dari murka dan azab Allah Subhanahu wa taala. Allah masukkan dalam surga dan Allah selamatkan dari nerakanya. Fitnah. Maka tiada pilihan yang lain bagi kita, wahai saudara kaum muslimin yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah. Apabila kita ingin meraih dan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita di dunia wal akhirah. Fitnah, tiada pilihan kecuali untuk kita masuk dalam kelompok ketiga tersebut, yaitu walladzina tabauhum bi ihsan. Fitnah. Allah Subhanahu wa taala menyatakan di sini radhiyallahu anhum wa radu'an. Artinya Allah ridha kepada mereka, yaitu ridha dalam segala aspek sendi kehidupan mereka. Ridha terhadap akidah mereka, bagaimana mereka berakidah, berkeyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ridha terhadap amalan, perbuatan, ibadah yang mereka kerjakan. Ridha dengan muamalah yang ada di antara mereka, ridha dengan akhlak mereka, ridha dengan manhaj dan adab mereka. Segala sesuatu diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan memang apa yang ada pada mereka adalah sesuatu yang lurus, sesuatu yang benar dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Saudara yang semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga dalam ayat yang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman menjelaskan bahasanya ittiba'us sahabah. Begitu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mengaplikasikan Islam yang Allah ajarkan kepada mereka. Itu adalah jalan petunjuk yang akan menghilangkan khilaf. Menghilangkan perbedaan pendapat dalam memahami Al-Quran dan Sunnah. Allah sebutkan wa in Nam, fa in amanu bimisli ma amantum bihi faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq. Kata Allah Subhanahu wa taala, sekiranya mereka beriman, baik dari kalangan orang kufar ahlul kitab ataupun selainnya, fa in amanu, sekiranya mereka itu beriman, bimisli ma amantum bih, sebagaimana keimanan yang ada pada kalian. Kepada siapa ayat ini? Sebagaimana Allah, sebagaimana keimanan kalian, yaitu kepada para sahabat yang Allah turunkan ayat ini pada zaman mereka. Sekiranya mereka itu beriman sebagai keimanan yang ada pada kalian, faqad ihtadaw, maka sungguh mereka telah mendapatkan hidayah. Sungguh mereka telah terbimbing kepada jalan yang benar. Wa in tawallaw, dan sekiranya mereka itu berpaling. Perhatikan saudaraku yang semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini hanya ada dua pilihan, tidak ada yang ketiga. Antara kita beriman sebagai keimanan generasi awal dari umat ini yang jauh dari segala syawaid, penyimpangan dan kerancuan, atau pilihan yang lain, yang kedua adalah memilih jalan yang lain. Dan kalau kita pilih jalan yang lain, maka kata Allah Subhanahu wa taala wa in tawallaw fa innamahum fi shiqaq. Dan apabila mereka berpaling dari beriman sebagai keimanannya generasi awal umat ini, fa innamahum fi shiqaq, maka sungguhnya mereka ada dalam perpecahan. Tidak ada pilihan yang lain. Antara kita beriman, memahami hadad din yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya, sebagaimana yang dipahami oleh para sahabat ridwanullah alaihim ajmain yang mereka dapatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan apabila kita memilih jalan yang lain, maka muaranya, keberakhirannya adalah pada asyiqaq, perselisihan. Saudaraku kaum muslimin yang saya hormati dan semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diriwayatkan dalam hadis yang sabit dari beliau. Beliau pun juga menyebutkan tentang para sahabatnya, bahasa mereka adalah sebaik-baik generasi. Tibnam, yang menunjukkan bahasanya mereka dalam mengaplikasikan Islam
menjalankan Islam dan mengamalkan al-Islam adalah sebagaimana yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memuji mereka. Dan Rasulullah la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairul quruni qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik generasi adalah generasiku. Thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Kemudian generasi yang datang setelahnya, kemudian generasi yang datang setelahnya. Yang mana ketiga generasi ini diistilahkan oleh para ulama dengan al-qurun al-mufaddalah. 3 generasi utama umat ini. Ketika Islam masih pada puncak keemasannya. Ketika syariat Islam ini belum disusupi dari berbagai macam perkara yang disebutkan ke dalamnya. Rasulullah menyatakan bahwa sebaik-baik generasi adalah generasiku, yaitu generasi para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Dan khairiyah, kebaikan yang ada pada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dipuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sinilah mencakup kebaikan dalam segala aspek kehidupan mereka. Bahasanya akidah mereka baik dan lurus, amalan ibadah mereka pun juga baik dan lurus, jauh dari penyimpangan dan kesesatan. Akhlak mereka pun demikian, adab mereka pun demikian, muamalah di antara mereka pun demikian. Khairul quruni qarni. Sebaik-baik generasi adalah generasiku. Itu generasi para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu generasi yang datang setelahnya. Kemudian generasi yang datang setelahnya. Yaitu generasinya para tabi'in. Semakin jauh dari az-zaman an-nubuwah, maka akan semakin berkurang ura al-Islam, sendi-sendi Islam. Ilmu yang ada pada para sahabat yang mutawafirah ini berkurang sedikit pada zamannya para tabi'in. Kemudian kata Rasulullah, tsummal ladzina yalunahum, kemudian generasi yang datang setelahnya itu generasi tabi'ut tabi'in, generasi murid-murid para tabi'in. Murid-murid para tabi'in yang mengambil ilmu dari para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku yang semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hadis ini terdapat isyarat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa suatu generasi, suatu zaman, kullama ab'ad min zamani an-nubuwah, suatu generasi, suatu masa, semakin dia jauh dari zaman kenabian, semakin jauh dari zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana Islam mencapai puncak kemasannya, maka akan semakin berkurang kebaikannya. Yang demikian sebagaimana dinyatakan oleh sahabat Anas bin Malik, sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala dalam sahihnya. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, la ya'ti alaikum zamanun, tidak akan datang suatu masa, tidak akan datang suatu zaman kepada kalian illa walladzi ba'dahu syarrun mimma qablahu, kama qala radhiyallahu anhu. Sami'tuhu hadza min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, tidaklah datang suatu masa, tidaklah datang suatu zaman kepada kalian kecuali zaman yang datang setelahnya dah lebih jelek daripada zaman yang sebelumnya. Kenapa? Al-jawab jelas, bahwa sebagian jauh dari zaman an-nubuwah maka ilmu itu berkurang. Ilmu yang ada pada generasi tabi'in tidak sama sebagai ilmu yang ada pada zaman para sahabat. Dan demikian juga ilmu yang ada pada generasi tabi'ut tabi'in tidak bisa disamakan dengan
ilmu yang ada pada generasi para tabi'in yang di sana masih tersisa beberapa orang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian seterusnya ila qiyamis saah, semakin jauh zaman dari zaman nubuwah, dari zaman kenabian, maka semakin berkurang ilmu syariah ini yang akan mengantarkan kepada mereka kepada keadaan yang paling jelek. Sebagian diriwayatkan pula oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala dari sahabat Abdullah bin Amr bin As, bahasanya dengan berkurangnya ilmu tersebut akan mengantarkan kaum muslimin kepada kondisi yang semakin jelek. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha la yanzi'u hadzal ilma min sudurin nas, walakin biqabdil ulama. Fa idza lam yubqi 'aliman ittakhadhan nasu ru'usan juhalan fasu'ilu fa'aftau bighairi ilm fadhallu wa adhallu." Bisa jam berapa? Sudah masuk? Baik. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mencabut ilmu agama ini dari dada-dada hambanya. Yang tadinya dia alim, kemudian tahu-tahu besok jadi bengong, enggak tahu apa-apa. Enggak. Innallaha yaqbidu hadzal ilma intiza'an min sudurin nas, walakin biqabdil ulama. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mengambil ilmu syariat ini, ilmu agama ini sedikit demi sedikit dengan mewafatkan para ulama, satu demi satu. Dan para ulama diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tiada gantinya atau berkurang. Fa idza lam yubqi 'aliman, dan apabila Allah tidak menyisakan lagi seorang alim di muka bumi ini, ittakhadhan nasu ru'usan juhala, maka manusia kaum muslim itu akan mengangkat pemimpin bagi mereka, para pemimpin yang juhal, para pemimpin yang jauh dari nilai-nilai ilmu agama. Kemudian mereka fasu'ilu, ditanya oleh Allah, ditanya oleh kaumnya, ditanya oleh rakyatnya, fa'aftau bighairil ilm, sehingga mereka pun memanfaatkan tanpa ilmu, fadallu wa adallu. Mereka sesat fi anfusihim dallu. Diri mereka sendiri tersesat ketika dia berfatwa tanpa ilmu, dan lebih daripada itu dia menyesatkan pihak lain. Saudaraku yang semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diriwayatkan Al-Imam Al-Hakim dan yang lainnya dari Al-Imam Al-Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu wa rahimahullah, bahasanya beliau mengatakan, mautul ulama atau mautul alim sulmatun fil Islam, la yasudduha syai'un ma taradal lailun nahar. Kata Al-Hasan Al-Basri menjelaskan tentang dampak dari diangkatnya dan berkurangnya ilmu di tengah umat Islam ini. Kata beliau bahasa mautul alim, meninggalnya seorang alim, seorang ulama di antara ulama kaum muslim, adalah sulmatun fil Islam, adalah membuat lubang dalam agama Islam, membuat celah dalam agama Islam. Semakin diwafatkan alim yang tambah lubang satu, tambah yang alim yang diwafatkan Allah, tambah lubang lagi satu pada syariat Islam. Yang kata Allah Subhanahu wa taala, yang kata Hasan Al-Basri, la yashudduha syai'un, tiada satu pun yang bisa menutupnya dan menyumbalnya ataupun menyulamnya. Ma taradal lailu an-nahar, selagi masih silih berganti antara siang dan malam, ada sampai yaumil qiyamah. Saudaraku yang semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Tentu saja ada kekurangan di sana dan sini ya. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala, wa nastaghfirullah azza wa jalla. Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.